Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 73. Itu tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Lukman berbicara dengan suara yang bergetar. Pria itu seakan tidak percaya saat mendengar apa yang telah disampaikan oleh istrinya. Johan mendaratkan tubuhnya di sofa yang ada di depan papanya. Wajahnya pucat dan sangat lemas. Sabrina menangis memandang Johan. Katakan apa yang terjadi. Tak ada satupun kalimat yang lolos dari mulutnya. Johan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Matanya menatap langit-langit plafon rumahnya dengan tangan yang meremas-remas rambutnya. Baru saja Mama mendengar kabar Andini telah tiada. Sekarang Mama mendengar kabar Amera yang menjadi penyebab peristiwa itu. Sabrina menangis menahan sakit di dadanya. Hingga sampai saat ini, tubuhnya terasa amat lemas dengan kaki yang gemetar. Aku merasa tidak sanggup dengan cobaan ini. Aku sudah tidak sanggup. Johan menutup matanya dengan telapak tangannya ketika air matanya menetes. Ingin rasanya ia lari dari keadaan yang ada. Katakan apa yang terjadi, desak Lukman. Semua itu tidak benar kan? Tanya Sabrina. Ia berharap informasi yang telah diterimanya mengenai cucu kesayangannya tidak benar adanya. Meskipun tubuhnya terasa amat lemas setelah mendengar kabar di telepon, namun Sabrina tetap datang ke rumah putranya. Ia ingin mendengar langsung penjelasan dari putranya. Aku melihat rekaman CCTV itu, Ma. Amera datang bersama dengan Andini ke belakang. Mereka berlari berdua, seperti sedang bermain kejar-kejaran. Aku melihat mereka berdua tertawa, yang menandakan mereka memang sedang bermain, hingga sampai ke kolam renang. Johan menghentikan ucapannya. Dirinya tidak sanggup untuk melanjutkan apa yang akan diceritakannya. Tubuhnya bergetar menahan tangisnya. Ayah mana yang sanggup menghadapi cobaan seberat ini? Kehilangan satu putrinya saja sudah membuat sayapnya patah hingga tidak akan bisa terbang lagi. Namun sekarang ia harus menerima cobaan putri bungsunya yang menjadi penyebabnya. Lanjutkan, pinta Sabrina. Meskipun dirinya merasa tidak sanggup untuk mendengar, namun Sabrina tetap ingin tahu apa yang terjadi. Amera mendorong Andini ke dalam kolam renang. Setelah itu, Johan diam menahan rasa sakit dan sesak di dadanya. Ia tidak sanggup untuk berbicara lagi. Johan masih mengingat bagaimana Amera yang begitu tersenyum bahagia saat menahan kepala kakaknya, hingga kakaknya tidak bergerak lagi. Lukman diam saat mendengar ucapan putranya. Lukman sudah tidak meminta Johan untuk melanjutkan apa yang sudah dilihatnya. Air matanya menetes dengan sendirinya. Apa salah kita sehingga kita diberikan cobaan yang seperti ini? Kalimat itu meluncur di bibirnya. Sabrina menangis ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Johan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Cucu Mama tidak mungkin melakukan ini, teriaknya. Lukman menangis dan memeluk istrinya. Saat ini jantungnya seakan ingin terlepas dari tempatnya. Lukman tidak bisa membayangkan bagaimana pemberitaan media tentang keluarganya. Bagaimana nanti semua masyarakat akan membiarkannya. Akan diletakkan kemana muka papa? Lukman memandang Johan. Aku sudah meminta kepada pihak polisi agar tidak menyebarkan peristiwa ini keluar. Aku tidak sanggup, Pak, bila rumah ini dipenuhi oleh wartawan dan menanyakan tentang Andini. Sampai sekarang, Feni masih tidak sadarkan diri. Kalau kata dokter, biarkan saja dia seperti itu untuk beberapa saat, jelas Johan. Lukman sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar penjelasan putranya. Johan mendengar suara tangis istrinya yang datang dari belakang. Dadanya semakin sakit dan sesak ketika mendengar istrinya yang menangis sekuat-kuatnya. Mas, Amera di mana? Amera.
Tanya Feni dengan memegang kerah baju suaminya. Johan diam memandang istrinya. Mas, Amira tidak mungkin melakukan itu. Amira tidak mungkin menghabisi kakaknya. Aku sangat mengenali sifatnya. Andini itu terjatuh di kolam renang. Amira anak kita yang sangat baik. Feni berusaha untuk membela putri kesayangannya. Dirinya tidak bisa membayangkan bila harus kehilangan kedua putrinya secara bersamaan. Johan hanya diam dan memeluk istrinya. Tidak ada yang bisa diucapkannya saat ini. Kepalanya seakan ingin pecah saat memikirkan masalah ini. Johan hanya diam tanpa mampu menenangkan istrinya. Ran, bangun. Nina membangunkan putranya yang sedang tertidur di dalam kamarnya. Iya bu, jawab Randi. Nina tersenyum ketika melihat putranya yang langsung bangun hanya satu kali dipanggil saja. Sejak kecil hingga sekarang, Nina tidak pernah kesulitan untuk membangunkan putranya. Kita berangkat ke pasar ya sekarang ya nak, ajak Nina. Iya bu, jam berapa sekarang? Tanya Randi. Belum jam 4, jawab Nina. Ibu apa sholat tahajud? Tanya Randi. Sudah, jawab Nina. Aku mau sholat dulu ya bu. Randi kemudian duduk dan beranjak dari tempat tidurnya. Ia tersenyum ketika melihat ibunya yang sudah cantik. Iya, jawab Nina. Nina keluar di dalam kamar putranya dan menunggu putranya yang sedang melakukan sholat tahajud dan berganti pakaian. Ia duduk di kursi yang berada di bagian depan dengan menikmati teh hangat dan juga roti. Setelah selesai sholat tahajud, Nina langsung bersiap-siap untuk berbelanja ke pasar. Randi duduk di depan ibunya. Ia meminum teh hangat dan juga memakan roti selai coklat yang sudah disiapkan oleh ibunya. Apa ibu sudah siap minumnya? Tanya Randi yang memasukkan roti ke dalam mulutnya. Sudah, kita ke pas sekarang ya nak. Soalnya ibu banyak dapat pesanan nasi kotak, ucap Nina yang tersenyum. Iya bu, jawab Randi yang memakai jaket berwarna hitam. Nina keluar dari dalam rumah makannya dan naik ke atas motor putranya setelah mengunci pintu terlebih dahulu. Alhamdulillah, setelah punya ponsel, sekarang rumah makan kita makin ramai. Sudah banyak yang pesan nasi kotak dan nasi bungkus untuk acara. Nina bercerita dengan tersenyum. Randia sedang mengendarai motornya, tersenyum memandang ibunya dari kaca spion. Iya bu, alhamdulillah. Apa ibu masih sanggup mengurus rumah makan berdua dengan Mbak Ratih? Tanya Randi. Insya Allah masih sanggup. Namun bila ada yang mencari pekerjaan, ibu akan menerimanya. Walau bagaimanapun, di dalam rezeki kita ada rezeki orang, jelas Nina. Iya bu, alhamdulillah. Allah titipkan rezeki mereka dengan kita. Nanti aku akan bantu buat pembukuan dan promosi buat rumah makan kita, biar makin ramai lagi, jelas Randi. Semenjak anak ibu jadi mahasiswa, pola pikirnya makin intelektual gini, puji Nina. Randi tertawa mendengar pujian ibunya. Aku tuh udah pintar sejak lahir bu. Lagi pula aku jadi mahasiswa baru aja beberapa hari, jawabnya yang tersenyum. Randi memarkirkan motornya di parkiran pasar. Setiap pagi ia akan selalu menemani ibunya ke pasar seperti ini. Randi berjalan bersama dengan ibunya masuk ke pasar. Bang, ayam, ucap Nina ketika berada di kios ayam yang menjadi langganannya. Apa seperti biasa Nina? Tanya si tukang ayam. 20 kilo bang, jawab Nina yang biasanya hanya memesan ayam sekitar 5 hingga 10 kilo per hari. Makin nambah terus ini pesanan ayamnya, ucap Amir. Alhamdulillah bang, semenjak Nina dibelikan ponsel sama Randi, pelanggan di rumah makan Nina meningkat. Rumah makan Nina sudah banyak dapat pesan nasi, ucap Nina dengan semangat. Alhamdulillah rezeki Randi kuliah, ucap Amira sedang menangkap ayam di dalam kandangnya. Iya om, alhamdulillah, jawab Randi. Kuliahnya wajib yang benar, biar ibunya semakin bangga, nasihat Amir.
Iya Om, Randi tersenyum. Nanti Nina ambil ya Bang, Nina berkata dengan tersenyum. Iya Nina, jawab Amir. Nina kemudian pergi menuju ke pasar ikan, kemudian membeli daging dan sayur-sayuran. Randi mengangkat belanjaan yang dibeli oleh ibunya seperti biasa. Randi selalu melarang ibunya untuk membawa yang berat dan dirinya lah yang selalu mengangkat belanjaan ibunya yang berat-berat. Sedangkan ibunya hanya membawa sayur-sayuran saja. Setelah selesai berbelanja, Nina langsung pulang ke rumah makannya. Bu, aku mau sholat dulu, ucap Randi setelah meletakkan semua belanjaan ibunya ke dapur. Iya, ibu juga mau sholat dulu. Setelah itu baru masak, jelas Nina yang belum melakukan sholat subuh. Iya Bu, Randi tersenyum.